Selamat siang, para peserta ngobrol bareng peneliti series 8 yang diadakan oleh BPTN DIP. Acara akan kami mulai sekitar pukul 13.10. Jadi masih ada waktu 3 menit sambil menunggu peserta yang lain join. Kebetulan narasumber sudah hadir, Bapak Slamet Sumardi. Nanti untuk para peserta dimohon untuk mute mikrofonnya pada saat acara berlangsung. Terima kasih. Oke, kita mulai. Gimana kabarnya Pak Slamet? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Yaya. Udah siap? Oke, siap. Baik. Bisa kita mulai Pak ya? Ya, sebentar Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada siang ini akan dilakukan ngopi seri ke-8 atau kepanjangannya itu ngobrol bareng peneliti, di mana pada seri ke-8 ini yang akan menjadi narasumber adalah Bapak Slamet Sumardi. Beliau merupakan salah satu peneliti di Balai Penelitian Teknologi Mineral Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebelum memulai acara, saya akan menyampaikan jadwalnya. Ya, seharusnya ini acara dimulai sekitar pukul 13.00, namun karena tadi ada beberapa hal mundur jadi 13.10. Jadi nanti acara pembukaan, kemudian ada pengenalan oleh Bapak Slamet tentang kelompok penelitian hidroelektrometalurgi, kemudian nanti ada presentasi oleh Bapak Slamet sekitar 20 menit, dan diakhiri oleh diskusi dan tanya jawab, sehingga nanti acara kurang lebih selesai pada pukul 14.10. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja ya ke acara inti.
Namun sebelumnya saya akan menyampaikan biodata singkat dari Bapak Slamet. Bapak Slamet Sumardi lahir di Bantul 2 bulan April. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Kimia Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian melanjutkan sekolah magisternya di Rekayasa Mineral dan Metalurgi Institut Teknologi Bandung. Pengalaman penelitiannya sudah cukup banyak di bidang hidrometalurgi, mulai dari pengolahan biji mangan kadar rendah dengan memanfaatkan limbah industri pengalengan nanas, kemudian ada pengolahan biji mangan dengan menggunakan metode biohidrometalurgi dan electrowinning, kemudian ada ekstraksi emas, ada green synthesis of gold nanoparticle, ada sintesis TiO2, dan banyak lagi. Kemudian publikasi-publikasinya pun sudah cukup banyak, baik itu di jurnal ilmiah internasional maupun nasional. Beliau juga sering menjadi presenter di acara-acara seminar internasional. Yang terakhir yaitu di acara International Conference on Battery for Renewable Energy and Electric Vehicle pada Agustus 2021 kemarin. Untuk HKI ada hampir 11 HKI beliau mulai dari tahun 2013 sampai 2020. Nah, mungkin itu biodata singkat yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan tentang profil beliau. Cukup waktunya, sesuai waktu pada pukul 13.15 Pak Slamet bisa menyampaikan sharing ke kami dan peserta Zoom siang ini tentang penelitian beliau fortifikasi besi ya untuk mencegah stunting pada bayi. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Slamet. Baik, Pak Ya, terima kasih sudah memperkenalkan diri ke saya kepada teman-teman yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing tentang kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 ini. Sebelumnya saya izin share dulu. Ya, silakan Pak. Apakah slide-nya sudah terlihat, Pak Yayat? Sudah, Pak. Tinggal di slide show saja. Baik. Pada kesempatan hari ini, sebelum saya menyampaikan mengenai kegiatan yang dilakukan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan bahwa saya di sini masuk ke dalam kelompok penelitian hidroelektrometalurgi, di mana para membernya adalah saya sendiri, kemudian ada Bapak Fikar Rafiq Mufakir, ada Ibu Widi Astuti, ada Anton Sabto Handoko, ada Sudibyo, ada di bawah udah pindah ke Bandung, dan terakhir ada Pak Erik. Pak Erik ini kebetulan sedang mengikuti kegiatan postdoc di NTNU Norwegia. Oke, berikut merupakan roadmap dari kegiatan kelompok penelitian hidroelektrometalurgi mengenai teknologi pengolahan dan pemurnian mineral yang efisien dan ramah lingkungan, di mana yang dikelola adalah sumber daya primer dan sumber daya sekunder. Sumber daya primer berupa primary metal ataupun like metal yang di mana mengandung logam-logam berharga dan
logam refraktori. Sedangkan untuk sumber daya sekunder itu dari bahan baku berupa industri metalurgi, limbah industri migas maupun limbah elektronik. Kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama pemanfaatan sumber daya primer dan sekunder yang saya sebutkan tadi dari bahan bakunya dari kadar yang rendah, kemudian pengembangan teknologi perolahan, ekstraksi dan pemurniannya dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Kemudian inovasi pengolahan limbah industri metalurgi, migas ataupun electronic waste dan daur ulang recycling. Kemudian mencoba untuk pencarian dan penggunaan regen yang ramah lingkungan ya. Dia green regen melalui eco-friendly. Selain itu, di grup ini juga melakukan pengembangan dan penerapan perangkat lunak dan keras untuk optimasi proses metalurgi. Dan kegiatan terakhir itu proses ekstraksi dan pemurnian logam tanah jarang dan logam tanah jarang. Di mana kegiatan roadmap yang sekarang dari tahun 2020 hingga 2024 ini mulai dari karakterisasi dan perolahan, kemudian dilanjutkan dengan ekstraksi dan pemurnian, kemudian berlanjut dengan optimasi ekstraksi dan pemurnian, dan scale up serta mempelajari teknologi ekonominya, dan terakhir dengan alih teknologi. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan mendapatkan produk berupa bahan baku untuk material maju, bahan baku untuk energi, maupun bahan baku untuk kesehatan. Dan kami ditarget ada 5 contoh produk, ada prototipe alat teknologi, 15 jurnal internasional, 36 prosedur internasional, dan 15 jurnal nasional dan 10 paten. Oke. Untuk kebetulan kami dibagi ada yang mengerjakan primary sumber daya mineral yang primer maupun sumber daya sekunder. Pada tahun 2021 ini saya dan tim dengan berkolaborasi dengan instansi lain melakukan kegiatan penelitian dengan bahan bakunya sumber sekunder untuk kegiatan kesehatan. Oke, berikut kegiatan yang dilakukan adalah potensi pengolahan sumber daya besi sebagai material fortifikasi besi untuk mengurangi kekurangan zat besi pada balita dan remaja. Ini merupakan kegiatan yang digawang oleh dulu ex LIPI Jogja, di mana kami masuk rumah program teknologi pengolahan sip. Teknologi pengolahan makanan lokal, inovasi produksi, teknologi budidaya dan mutu dan penyediaan bahan baku. Nah, di sini kami menyediakan bahan baku untuk zat besi, kekurangan zat besi. Kegiatan ini diawali dengan adanya keprihatinan bahwa di Indonesia itu masih banyak terdapat anemia defisiensi besi. Jadi kekurangan zat besi itu cukup banyak di Indonesia ini. Datanya, maaf saya nggak menampilkan datanya, di Pulau Sumatera juga cukup banyak, di mana dampak-dampak kekurangan zat besi ini adalah menyebabkan kita kelesuhan akibat karena kan zat besi ini gunanya yaitu dalam hal pembentukan hemoglobin, di mana protein pada sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen dari paru-paru ke otak dan seluruh jaringan tubuh. Nah, akibat dari kekurangan zat besi tersebut bisa menyebabkan orang lemah terhadap konsentrasi berpikir, kemudian rendahnya produktivitas kerja. Sedangkan pada anak dapat menyebabkan kerusakan sel otak secara permanen, kemudian mengakibatkan gangguan perkembangan psikomotorik anak dan juga sistem imun tubuh. Lalu dampak jika kita kekurangan atau defisiensi besi terhadap ibu hamil adalah kita bisa menyebabkan kematian pada anak di dalam kandungan, bisa lahir prematur dan lahir dengan berat badan yang tidak normal. Karena pentingnya tersebut, maka mencoba
kami dapat tantangan untuk masuk ke dalam grup fortifikasi pangan, terutama fortifikasi besi, di mana Balai Penelitian Teknologi Balai Penelitian Teknologi Mineral ini diberi tantangan untuk membuat sediaan bahan baku untuk fortifikasi besi. Oke. Sebetulnya fortifikasi itu adalah segala bentuk nutrisi atau mikronutrien tertentu yang dimasukkan ke dalam bisa sediaan obat maupun makanan. Ada banyak, menurut SNI ada banyak, menurut SNI nomor 8484 tahun 2008 ada banyak jenis senyawa yang diperbolehkan untuk sediaan pangan. Ada vitamin, ada juga mineral. Nah, untuk besi sendiri itu bentuknya bermacam-macam. Bisa bentuknya ferrous karbonat atau besi fumarat. Kemudian ada besi glukonat, besi laktat, besi sulfat, besi sulfat pentahidrat, atau besi sitrat, atau besi difosfat, dan juga ferrik sakarat atau sodium ferrik disfosfat. Nah, di dalam kegiatan ini kebetulan kita membuat produk ferrik FeSO4 pentahidrat. Oke. Lalu sebetulnya ujung dari penelitian ini adalah mencoba fortifikasi itu kepada makanan. Sebenarnya yang selama ini terjadi, aditif makanan berupa logam yang dibutuhkan oleh tubuh itu bisa dimasukkan dalam bentuk sereal ataupun sereal based product, bisa gandum, bisa sereal yang seperti makanan kita sehari-hari, atau tepung terigu dan sebagainya. Kemudian bisa juga ditambahkan ke dalam bahan susu ataupun produk susu seperti yogurt, susu dalam bentuk powder, atau susu sendiri. Kemudian bisa juga dimasukkan ke dalam lemak dan juga minyak. Lemak itu dapat berupa margarin, dapat berupa butter, ataupun dalam bentuk minyak kelapa sawit, minyak canola, dan sebagainya. Kemudian dapat juga ditambahkan ke dalam aksesoris makanan seperti garam, seperti monosodium glutamat, MSG, ataupun gula atau produk-produk yang aksesoris lainnya. Kemudian dapat juga di dalam teh dan juga minuman yang lain seperti jus, minuman aneka jus, ataupun teh-teh teh dalam kemasan gitu. Dan juga untuk bayi biasanya dicampurkan ke dalam susu formula bayi ataupun bubur bayi tersebut. Biasanya ada kandungan mineral, vitamin yang ditambahkan tidak dari alam tetapi dari luar. Lalu ada 3 sumber yang dipelajari di kita, yaitu yang pertama sumber dari alam, itu bisa biji besi, pasir besi, dan lain-lain. Kemudian sumber dari scrap besi dan juga dari mill scale. Untuk sumber daya besi yang dari alam itu berupa biji besi, pasir besi. Di berikut cadangan untuk sumber daya biji besi tahun 2006 sampai 2019 berdasarkan data dari SDM dan juga saya ambilkan dari Georima, di mana di Indonesia itu masih banyak terdapat cadangan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan ada di beberapa di Jawa. Sedangkan scrap besi ini
didapatkan dari limbah bengkel bubut, bengkel-bengkel CNC, di mana keuntungan menggunakan scrap besi ini ukurannya relatif kecil, kemudian kandungan Fe-nya yang cukup tinggi. Berikut analisa Fe-nya sekitar 98,15. Sedangkan limbah mill scale itu limbah samping dari industri baja, di mana biasanya mengandung hematit, Fe2O3 maupun Fe3O4 dan FeO. Ini kebetulan penelitian tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, sedang teman kita yang di BBTM LIPI ini juga mengadakan kegiatan untuk mengekstraksi besinya, di mana di dalam mill scale itu sekitar ada 72,5%. Oke, kemudian pada tahun 2021 ini yang kita kerjakan adalah dari bahan baku scrap besi. Kenapa scrap besi yang kita pilih? Karena pada tahun ini dituntut untuk mendapatkan purwarupa atau produk berupa FeSO4 gitu sebagai bahan sediaan fortifikasi besi tersebut. Oke, berikut hasil percobaan pendahuluan di kami, di mana scrap tersebut kita ekstraksi, kemudian pregnant solusinya itu disaring, kemudian dilakukan proses kristalisasi dan difilter, kemudian FeSO4 itu kita analisa. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk hasil FeSO4 yang didapatkan, dianalisa kandungan H2O-nya ada berapa molnya, didapatkan 7 H2O. Jadi memang HF secara fisik dan juga perhitungan dengan menggunakan gravimetri diperoleh FeSO4 X-nya adalah 7 H2O. Di mana FeSO4 tersebut kandungannya sekitar 95 hingga 95,5 hingga maaf ini bukan 95, ini 99,8%. Tidak ditemukan adanya arsen maupun timbal di dalam produk ini. Untuk sementara sebetulnya produk FeSO4 itu masih panjang analisanya, tidak cuma analisa secara kandungannya aja. Cuman kalau dari segi kandungan berdasarkan Farmakope Indonesia standar edisi 4 untuk ferrosulfat yang diperbolehkan menjadi sediaan obat maupun sediaan makanan itu 99,5% dan arsen dan timbalnya kurang dari 3 sama 10%. 4 per juta ya. Dan di sini tidak ditemukan itu, cuman belum dilakukan uji yang lain. Sedangkan produk kristal yang didapat kemudian dianalisa juga, dilihat struktur mikro dan EDS. Sebenarnya lebih ke arah EDS ya, EDS-nya berapa, melihat kemurnian apakah ada unsur-unsur lain. Nah, di sini juga tidak ditemukan adanya senyawa unsur toksit berupa arsen ataupun PP yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk kesimpulannya, sementara ini FeSO4 itu dari limbah. Oh iya, saya lupa tadi menjelaskan, limbah yang diperoleh di sini adalah limbah bubut yang ada di perusahaan CV Berkajaya Alfa di Lampung. Kemudian hasilnya tidak ditemukan adanya arsen. Selain dari bentuk dari bahan baku berupa scrap besi, kami juga mencoba melakukan ekstraksi untuk mensintesis FeSO4 dari biji besi.
biji besi, kita lakukan leaching dan baru sampai proses penyaringan. Karena di sini masih banyak pengotor yang lain perlu kita lakukan pemurnian dan nanti dikristalisasi. Ini masih ongoing proses. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk bergabung dalam penelitian ini dipersilakan. Sedangkan untuk mill scale, kami belum melakukan percobaan tersebut. Sampelnya sudah ada, cuman karena kami diburu untuk mengerjakan dari scrap besi untuk mendapatkan prototipe tersebut. Jadi itu ya teman-teman sekalian, ini hanya sekilas tentang gambaran pekerjaan tentang fortifikasi besi di tahun 2021 ini. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di sesi diskusi. Jadi seperti itu Pak Yayat. Jadi presentasi singkat dari saya mengenai potensi pengolahan sumber daya besi di sini untuk material fortifikasi besi. Jadi memang hasilnya FeSO472O hanya belum dilakukan uji yang lain, baru uji SRF, SRD, dan SEM saja. Baik. Begitu Pak Yayat ya. Baik, terima kasih Pak Slamet. Paparannya singkat, padat, dan jelas ya. Walaupun sebenarnya mungkin kalau waktunya panjang, Pak Slamet bisa menyampaikan banyak data ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta ngopi seri 8 ini, saya akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa lewat melakukan raise hand ataupun melalui chat room yang nanti coba saya akan sampaikan ke Pak Slamet atau langsung Pak Slamet jawab secara langsung gitu. Saya lihat silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun melalui kolom chat. Saya persilahkan. Waktunya panjang ya, masih ada waktu sekitar 20 menit untuk 20-25 menit untuk diskusi bersama narasumber kita siang ini, Pak Slamet. Oh iya, satu lagi nanti jangan lupa mengisi presensi yang kami share di kolom chat. Belum ada yang bertanya, sepertinya Pak Slamet. Oh iya ya. Kalau boleh saya ingin ini ya menarik ya, karena fortifikasi besi dari judul boleh ditampilkan Pak, biar para peserta juga ini material fortifikasi besi ya. Sebenarnya fortifikasi besi ini bentuk ininya sama enggak ya? Kalau karena ada mungkin bayangan dari orang-orang besi itu kan logam ya. Gimana itu sebagai zat vitamin mineral terhadap tubuh, bisa dijelaskan Pak? Ya, sebetulnya untuk bentuk besinya itu apakah besi logam gitu ya, atau logam berdiri sendiri terus kita makan. Ada banyak bentuknya. Kalau berdasarkan SNI itu ada banyak bentuknya Pak Yayat. Jadi enggak hanya bentuknya bisa bermacam-macam, tergantung bahan makanan apa yang akan makanan apa yang nanti Fe-nya itu kita tambahkan ke situ. Nah, karena kan harus ada syarat-syaratnya nih. Takutnya ketika ada misalnya nih di Balai Penelitian Teknologi Mineral ini kan membuat FeSO4, sifatnya asam garam. Ketika dimasukkan ke dalam suatu makanan tertentu, dia akan bereaksi apa enggak? Itu ada banyak kriterianya gitu, ada banyak macamnya. Kebetulan saya belum pernah menemukan bentuknya Fe Asia. Biasanya sih kalau kita suka donor darah itu kan dikasih kita dikasih obat itu penambah darah itu loh. Nah, ya, itu tablet gitu ya, sebagai zat besi. Biasanya sih bentuknya besi glukonat. Besi glukonat. Kalau yang produk yang Pak Slamet
kejar ini bentuknya apa ya, Pak? Bentuknya garam sulfat FeSO4 2,2O pentahidrat. Itu bisa langsung digunakan atau harus diolah lagi, Pak? Harus diolah lagi, Pak. Harus dimasukkan ke dalam makanan tertentu, gitu. Misalnya kayak yogurt atau apa. Cuman untuk sampai ke situ kita kan berkolaborasi dengan Balai Penelitian Teknologi Bahan Pangan yang ada di Jogja sama TTG yang ada di Subang. Jadi kita nggak ngurusin nggak sampai ke situ gitu, karena kita menyediakan bahan setengah jadi untuk diproses sama mereka. Oh iya, terkait kolaborasi ini, Pak, selain tadi BPTBA, kolaborasi risetnya selain dulu kan ya ex-LIPI semua ya. Kalau yang eksternal LIPI-nya dilakukan juga nggak, Pak? Eksternal LIPI-nya belum Pak. Ini dari Unila kebetulan kan ini dikerjakan juga sama mahasiswa Unila ketika itu, dan ada Prof. Bubu di situ yang semangat untuk meneruskan proyek ini. Cuman dalam secara tertulis masih kolaborasi dengan LIPI Jogja sama Subang. Tadi menarik ya pernyataan Pak Slamet bahwa kalau dari yang disampaikan bahwa ini belum selesai berarti sangat terbuka lebar ya di situ penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya untuk barangkali mahasiswa-mahasiswa ada yang tertarik untuk gabung di situ. Kira-kira terbuka untuk jurusan apa saja itu, Pak? Ini banyak jurusan ya, kimia, teknik kimia, terus teknik material juga bisa, gitu, Pak. Kalau untuk yang ekstraksi, teknik metalurgi, teknik metalurgi lah, ataupun teknik kimia. Jadi memang kan, Mbak, di awal kan saya menyebutkan ada 3 bahan baku ya yang kita mau coba semuanya, mulai dari biji besi, ada scrap besi, dan juga ada mill scale. Nah, mill scale itu yang sampai sekarang belum dilakukan. Kemarin kan Pak Yaya dan tim kan mencoba juga kan mill scale, tetapi bukan untuk produk FeS4, tapi sebagai produk besi, kalau nggak salah, besi logam ya. Nah, kalau nggak salah pig iron ya, kalau nggak salah ya. Oh iya, jadi untuk mill scale pun kedepannya Pak Slamet akan ini ya, akan lakukan ya proses ininya. Nah ini yang menarik ini masih belum ini ya, belum, coba saya cek di kolom. Ada yang raise hand itu, Pak? Pertanyaan atau belum? Ada yang raise hand? Mana ya? Yang Nurbaiti Marsas kayaknya raise hand. Raise hand ya? Sebentar. Minta tolong mungkin Bu Lisa di ini kan? Mana ya? Bisa, Mbak. Assalamualaikum Pak Slamet. Oh, waalaikumsalam. Sudah bisa. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Ya, ini menarik ya. Mau tanya nih. Nanti produk FeS4 ini nantinya mau diuji cobakan pada makanan apa ya? Tadi kan sempat disebutkan akan berkolaborasi ya dengan ex-LIPI yang ada di Jogja dan Subang gitu. Apakah nanti makanan kalengka atau lain-lainnya? Kemudian apa sih yang jadi kriteria dalam fortifikasi besi ini dalam makanan tadi gitu? Mungkin itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurbaiti. Saya lupa ya tadi harusnya Bu Nurbaiti ini dulu ya, perkenalan dulu ya, biar peserta yang lain juga tahu gitu. Ya silakan Pak Slamet. Mungkin Oke, terima kasih banyak Bu Nurbaiti. Pertanyaannya cukup menarik dan challenging buat kami. Pertanyaan pertama tadi, produknya untuk apa? Produk FeS4 yang dihasilkan di sini nanti akan difortifikasikan kepada bahan pangan berupa tempe sama yogurt kalau nggak salah. Kita itulah. Kenapa makanan itu? Karena makanan itu tuh tersebar luas di kita ya. Karena kan kita kan tiap hari makan sumber protein tersebut gitu. Itu dan harganya juga cukup murah. Jadi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah masyarakat cukup terjangkau untuk mendapatkan barang tersebut.
itu nanti akan dilakukan oleh teman-teman peneliti pangan di Balai Penelitian Teknologi Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam dan juga teknologi tepat gunanya LIPI gitu. Memang kami memilih bahan pangan di mana itu disediakan mudah dicari dan harganya juga enggak mahal. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, syaratnya apa sih untuk fortifikasi besi itu dilakukan pada tubuh? Kalau berdasarkan WHO, fortifikasi food fortifikasi yang diperbolehkan itu memiliki beberapa kriteria. Nah, kriteria pertama adalah dia itu larut dalam air, karena ketika bahan makanan tersebut yang masuk ke dalam sistem pencernaan kita itu langsung terserap oleh tubuh. Itu makanya dibutuhkan yang mudah larut dalam air. Yang kedua, tidak mudah larut dalam air, tetapi mudah larut dalam asam yang encer. Kemudian yang ketiga itu tidak dalam air, tetapi dia mudah larut dalam asam encer dan juga bentuknya enkapsulasi ya. Jadi dia tidak terhadap air nggak larut, tetapi kan ketika dalam tubuh di dalam pencernaan tersebut kan ada bakal asam kan, ada orang maksudnya kenapa ada namanya asam lambung kan, kondisi asamnya kan sangat tinggi. Nah, ketika dalam posisi itu diharapkan si logam tadi itu dapat larut ke dalam tubuh. Makanya dalam suatu logam yang terfortifikasi tersebut harus melalui standar bioavailabilitasnya, itu harus ada uji bioavailabilitas, di mana uji tersebut adalah uji untuk mengukur efisiensi suatu zat farmasi sehingga dia itu waktu tinggal di dalam pencernaan, waktu tinggal obat di dalam saluran pencernaan itu tidak terlalu lama. Itu jadi kenapa kami memilih FeSO4 untuk sementara, meskipun nanti akan kita mencoba untuk diversifikasi selain FeSO4, karena FeSO4 itu yang pertama mudah larut dalam air, kemudian mudah larut dalam air panas, dan juga dia dalam temperatur bentuknya itu tidak cepat teroksidasi, kecuali dengan kondisi lembab ya dia akan teroksidasi. Itu Bu Baiti yang itu kayaknya masih agak panjang ya kalau dicoba, karena kan kegiatan ini masih dalam bentuk FeSO4, baru diuji SRF, SRD, tidak ada logam yang toksik untuk tubuh. Kita harus melakukan analisa uji bioavailabilitas tersebut, baru bisa kira-kira bisa dilanjut enggak untuk terhadap hewan, nanti baru terhadap manusia. Oke. Wah, terima kasih Pak Slamet. Menarik sekali ya Pak Slamet. Jadi memang penelitiannya masih sangat panjang ya, karena ini tahun pertama ya kalau nggak salah ya. Ya betul, ini tahun pertama Pak Yayat. Jadi masih panjang, mungkin Bu Nurbaiti tertarik juga sepertinya Pak berkolaborasi riset dengan Pak Slamet tentang fortifikasi besi ini. Silakan Bapak Ibu peserta yang lain, barangkali ada yang ingin bertanya langsung ataupun melalui kolom chat, saya persilahkan kembali. Sambil nunggu
yang bertanya, Pak. Ini skala penelitiannya walaupun tahun pertama masih lab atau udah mulai ditingkatkan, Pak? Atau sejauh mana penelitian dilakukan, Pak? Untuk tahun ini masih skala laboratorium. Kemarin kita ngedapetin FeSO4 berapa ya? Hampir sekitar 200-an gram lah yang kita analisa. Lalu tahap itu. Jadi kan masih ada tahapan di mana kita pengen uji lanjut sih sebetulnya untuk logam-logam lain selain arsen sama PP tadi. Kira-kira berapa? Kan ada syaratnya nih, misalnya kalau tadi di farmakope hanya mengikuti arsen sama PP aja. Enggak. Tapi kita belum cek dari faktor yang lain. Terus ini Pak, sambil nunggu saya lanjut saja ya diskusinya. Tadi kan menggunakan biji besi, kemudian nil scale ya, yang sumber primer maupun sekunder. Itu lebih gampangan mana Pak dalam pembuatan FeSO4-nya, terus apakah metodenya sama juga atau tidak? Ini lebih mudah, lebih cepat dari maksud saya scrap besi itu lebih mudah diperoleh FeSO4-nya karena memang kandungan Fe di dalam scrap besi itu cukup tinggi, hampir 98%. Kemudian bentuknya juga sudah kecil, artinya kan luas permukaannya besar sehingga reaksinya menjadi lebih cepat, dan juga karena bentuknya udah FeSO4 di larutan, jadi kita memudahkan untuk filtrasinya lebih cepat. Sebetulnya ada lagi Pak sumbernya selain itu. Pak Yat kan sedang penelitian. Apa tuh Pak? Pak Yat kan sedang penelitian TO2 ya. Di dalam proses TO2 itu ketika dikasihkan dengan FeSO4 nanti akan menjadikan FeSO4 kan, sehingga Fe di dalam TO2 yang sifatnya pengotor dapat terbentuk FeSO4. Saya lupa Pak, jadi memang ternyata bisa bahwa byproduct dari pembuatan TO2 itu bisa mendapatkan FeSO4. Larutan FeSO4 itu yang bisa diolah lagi. Iya, itu kalau jalurnya sulfat ya Pak ya? Ya, kalau pembuatan TO2 melalui jalur sulfat. Iya, siap. Iya. Ini Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Waktu masih panjang ya, masih ada sekitar 10 menit lagi. Nah, jika ada yang ingin bertanya secara langsung maupun lewat kolom chat, saya persilahkan. Dari penelitian yang khususnya yang baru tahun ini, kedepannya rencananya apa Pak? Biar barangkali kan di sini juga ada banyak mahasiswa yang ikut. Peluang-peluang apa yang bisa mungkin mereka nanti ambil dari penelitian tentang fortifikasi besi ini, Pak? Oke, yang pertama, makasih Pak Yayat, cukup menarik ya. Untuk tahun depan rencananya kita akan melakukan percobaan pembuatan sintesis FeSO4 melalui dari bahan baku bahan baku mill scale. Nanti akan mill scale kan karakteristiknya kan masih ada banyak hematit, macam-macam yang mustit dan sebagainya. Itu cukup menarik buat diteliti, dan juga masih dengan bahan scrap besi, tapi kita akan melakukan skalanya yang lebih besar dan juga membuat FeSO4 Fe dalam bentuk glukonat, karena kita punya senyawa glukonat yang bisa untuk direaksikan dengan FeSO4 tersebut. Jadi produknya, karena kebanyakan ya ada sih sebetulnya FeSO4 yang langsung sediaan obat itu ada. Kalau yang produk yang beredar di Indonesia itu selain FeSO4 ada juga Fe glukonat sama Fe fumarat. Nah, itu yang jadi tantangan kita ketika bentuknya selain FeSO4 itu apa. Nah, itu perlu banyak mahasiswa kan ya Pak Yayat ya, yang dalam 1 tahun itu bisa ngedapetin beberapa produk di mana produk tersebut bisa
bisa segera nih kita langsung diuji cobakan sama teman-teman yang di Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam yang di Jogja dan juga yang di Subang, karena mereka udah nunggu-nunggu nih kapan produknya jadi, kapan produknya bisa diuji coba. Iya, terkait tadi yang apa FeS4 glukonat dan yang ini itu selama ini impor atau bagaimana ya Pak ya? Pemenuhannya Pak. Oke, saya sepanjang sepengetahuan saya untuk yang FE glukonat dan sebagainya kita belum punya, di Indonesia belum berproduksi itu. Sama FeS4 juga udah ada sih Pak sebenarnya, tapi dia untuk ini FeS4 kan tidak hanya untuk manusia tapi untuk hewan biasanya. Nah, untuk menambah daya tahan tubuh hewan itu biasanya ada FeS4-nya. Makanya ketika kita di pet shop itu ada yang jual sediaan fortifikasi untuk hewan. Sama juga untuk fertilizer juga bisa FeS4. Cuman kadarnya aja sama karakteristiknya aja yang berbeda. Iya. Itu Pak ya. Baik, saya coba cek dulu Pak Slamet, barangkali. Iya mangga Pak. Ada yang ini. Saya mengingatkan kembali pada para peserta untuk mengisi daftar hadir ya, yang sudah di-share oleh Ibu Febriana Lisa, agar tercatat di acara siang hari ini. Pak Yayat, sebetulnya untuk fortifikasi besi ini untuk yang langsung dicoba ke mereka baru nyoba ya, biasanya sih dalam bentuk yogurt, dalam bentuk margarin dan sebagainya, tetapi belum sampai ke manusia sih. Dan itu bahan bakunya masih dalam bentuk bahan baku yang diimpor biasanya, yang bahan baku yang dari merek ataupun dari Sigma yang sudah memang skalanya food grade begitu Pak. Nah, itu penelitian yang Pak Slamet itu apakah nanti selesai di pembuatan FeS47H2O atau nanti merubah itu agar bisa diaplikasikan oleh teman-teman di bagian penelitian pangan di Jogja misalnya atau di Subang atau gimana Pak? Atau bisa dijelaskan Pak? FeS47H2 itu sudah bisa dijadikan bahan, karena memang kan peran kita kan menghasilkan bahan ya, kita nggak perlu untuk urusan uji coba kepada hewan, kepada manusia ini memang teman-teman yang ahlinya begitu. Tapi FeS47H2O sudah secara teori sih sudah bisa digunakan untuk fortifikasi besi tersebut. Berarti ya potensinya sangat tinggi ya Pak ya, karena tadi disebutkan bahwa belum ada yang produksi, tapi ada produksi juga penggunaannya bukan untuk fortifikasi besi dalam hal kekurangan zat besi pada balita dan remaja. Seperti itu. Betul, Pak. Ya. Kalau dari segi teknologi ini Pak, kira-kira sulit nggak sih Pak ini prosesnya dilakukan? Apakah alatnya harus canggih-canggih atau bagaimana? Kalau dari sumbernya scrap itu sebetulnya cukup sederhana. Karena ini sudah dapat FeS4-nya ya. Hanya untuk kita perlu memurnikan sedikit lah, mungkin berkali-kali kristalisasi, pengendapan dan sebagainya. Tetapi kalau dari bahan baku, dari biji besi, pasir besi, ataupun dari mill scale itu memang butuh panjang, butuh tahapan lagi, karena kan kita tahu bersama bahwa biji yang di leaching itu banyak yang ikut terlarut. Memang effortnya lebih tinggi lagi ketika kita menginginkan khusus biji aja yang harus larut, sehingga kita perlu ada tahapan-tahapan mengadakan pengotor yang lain, atau bisa melalui macam-macam ya, mendapat bisa melalui ion exchange ataupun melalui solvent ekstraksi, di mana nanti diperoleh logam yang diinginkan begitu Pak. Itu yang memang panjang ya. Ketika ditanya lebih makan yang mana, kami di tim ini untuk saat ini lebih memilih pakai scrap.
Karena sumbernya banyak, harganya murah, gitu. Jadi ya apa namanya itu masih memungkinkan lah untuk dikerjakan. Untuk jenis scrap besinya khusus enggak Pak? Atau sembarang scrap besi bisa digunakan Pak? Yang kita ambil kemarin itu scrapnya ya scrap dari macam-macam sih dia. Saya nggak bisa kayak si pabrik nggak bisa ini sih. Cuman ada dari baja karbon rendah, baja macam-macam Pak. Cuman memang kita analisa, kita bersihkan terlebih dahulu ya, yaitu Fe-nya 98. Jadi yang sudah dilakukan itu apa? Tadi kan menyebutkan apa solvent extraction dan lain-lainnya. Jadi yang sampai apa yang sudah dilakukan itu metodenya apa Pak? Kalau yang di biji besi ini baru leaching aja Pak. Tahap selanjutnya memang belum. Oke. Memang dilakukan. Jadi ya mungkin sebagai info untuk para peserta yang mahasiswa itu masih sangat terbuka karena kan tadi Pak Slamet menyampaikan baru sampai leaching ya, tahap pemurnian lebih lanjutnya masih ini ya, masih terbuka belum dilakukan. Masih ada waktu 2 menit nih Pak Slamet. Mungkin kalau dari tingkat recovery Bapak perolehan ekstraksinya gimana Pak untuk besinya Pak? Untuk recovery besi 98%. Kalau yang ini ya, yang fortifikasi. Kalau yang dari biji besi, kalau dari apa ini namanya? Kalau dari scrap besi. Dari scrap ya. Kalau yang dari biji besi tinggi juga sih, sebetulnya 90-an, di atas 90. Cuman memang pengotornya logam lain itu juga. Jadi sebenarnya yang menariknya ini yang menggunakan dari mineral alamnya itu ya, biji besi ya, yang bisa banyak dilakukan penelitian oleh teman-teman mahasiswa kalau ingin bergabung di kegiatan penelitian Pak Slamet ya. Ya monggo kalau ingin bergabung di kegiatan mana di hidroelektrometalurgi, silakan nanti hubungi kelompok koordinator kajiannya saja atau lewat elsa.brin.co.id. Oke, iya. Sebagai info juga, Pak Slamet selain peneliti juga beliau merupakan manajer laboratorium ya di BPTF LIPI. Jadi ya beliau banyak menguasai alat-alat karakterisasi atau analisis mineral atau material seperti itu. Belum ini ya, saya masih ada waktu Pak Slamet 2 menit lagi. Ada yang ingin disampaikan atau apa yang belum tadi tersampaikan? Dari tadi saya sudah banyak menyampaikan. Maksudnya gini, ini memang dari baru berjalan baru awal lah sebetulnya, berawal, jadi masih berproses. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bergabung untuk tahun depan, dipersilakan berkontaklah melalui elsa.brin.co.id tersebut, sehingga nanti kita bisa memilih siapa yang memang niat untuk mengerjakan ini dan sebagainya gitu Pak ya. Oh iya, ini Pak ada yang menarik Pak. Tadi kan dari segi teknologi dari recovery leaching-nya itu kan udah tinggi ya, udah di atas 95%. Kira-kira ini tuh lebih bagaimana ya? Mungkin kan kayak misalnya proses pengacoran aluminium itu kan banyak UMKM atau apa. Nah kalau untuk ini memungkinkan untuk dilakukan oleh calon-calon entrepreneur karena kan di BRIN juga ada programnya ya untuk coaching terhadap perusahaan pemula. Memungkinkan nggak untuk dikembangkan usahanya melihat dari pasar, kebutuhan dan proses yang dilakukan? Kalau ditanya memungkinkan ya, insya Allah memungkinkan ya Pak ya. Cuma perlu ditinjau dulu dari teknoekonominya, visibility studinya terlebih dahulu. Kebetulan ada Bu Lin sama Bu Rina yang sudah siap membuat visibility tersebut. Ketika itu bisa ya, tapi ketika melihat bahan bakunya terus
metodenya seperti yang saya sebutkan tadi ya memungkinkan aja sih. Khususnya yang ini Pak, mungkin yang scrap itu bahan bakunya ini ya Pak ya, apa namanya, melimpah, gampang diperoleh, karena kan pasti keberlangsungan suatu usaha kan dilihat dari resource bahan bakunya ya. Iya, kalau selama di Lampung sih udah banyak kayak bengkel bubut seperti itu. Cuman memang kadang rebutan. Biasanya sih kalau yang teman-teman yang mengambil scrap itu yang lebih besar sih ukurannya. Yang kecil-kecil biasanya mereka nggak. Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet. Saya coba cek, ini udah pukul 14:02 ya. Jadwal kita masih ada sebenarnya 8 menit. Jadi saya persilahkan lagi kembali para peserta untuk bertanya ke narasumber jika ingin ada yang ditanyakan. Mumpung narasumbernya hadir, karena beliau terhitung sangat sibuk ya. Oh iya Pak, terkait alat analisisnya Pak, itu bagaimana Pak alat analisisnya? Alat analisis untuk yang dikerjakan saat ini itu tersedia Pak, tersedia di BRIN kawasan Lampung. Tersedia semua? Iya, untuk saat ini ya tersedia, karena kan hasil analisa ini XRF, XRP sama SEM semua tersedia di tempat kita. Tetapi untuk uji bioavailabilitas itu kita nggak punya. Di mana ya yang ada itu di Kemenperin bagian pangan, saya lupa di mana, di Bogor kalau nggak salah, itu dia ada untuk uji tersebut. Jadi memang uji bioavailabilitas itu tidak dikerjakan di kantor kita. Oke. Baik, ini Pak Slamet. Panjang ya, ini akhirnya jadi bincang-bincang kita ya, acara siang ini. Seperti itu. Peserta mungkin tadi ya semoga sudah paham semua ya, mengerti. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan atau penasaran, tadi seperti Pak Slamet bisa mengunjungi web brin.go.id. Oh, ini ada satu nih Pak, ada satu pertanyaan sebelum saya tutup ya, waktunya masih ada waktu 5 menit Pak. Apakah sudah ada industri farmasi yang menggunakan besi sulfat untuk fortifikasi besi pada manusia Pak Slamet? Sudah ada Pak. Produknya mereknya Universal, itu Universal, saya lupa dia bentuknya FeSO4. Ada beberapa tablet sediaan obat farmasi yang memang bentuk aslinya adalah FeSO4 7H2O. Saya beli kemarin, kebetulan saya buat, kami beli dan dianalisa. Gitu. Jadi bentuknya FeSO4 itu cukup mahal harganya ya. Mahal ya Pak ya? Iya. Berapa itu Pak? Satu botol itu bisa 300.000. Isinya 60 biji. Oke. Gimana Pak Fajar? Apakah cukup puas atau ini Pak Fajar menyampaikan lagi, berarti tidak perlu dilakukan uji klinis dalam riset ini ya nantinya? Oh, kalau uji klinis tetap semua, jadi di semua kegiatan yang berhubungan dengan farmasi itu, meskipun di tempat lain sudah ada FeSO4 itu bisa digunakan untuk itu, tetap harus ada. Rangkaian untuk uji klinis itu untuk farmasi harus. Banyak jenis vaksin kan harus uji klinis juga kan vaksin.
semuanya Yang jelas berbeda. dilakukannya tidak di BPTM ya. Tidak di kantor, tidak di Balai Pelatihan Teknologi. Nah, ini sepertinya Pak Fajar tertarik juga nih. Pak Fajar, gimana Pak Fajar? Sudah cukup atau ada yang hal lain yang ditanyakan ke Pak Slamet atau peserta yang lain? Saya persilakan, masih ada waktu 2 menit lagi ya sebelum ini. Oke, terima kasih katanya Pak Slamet dari Pak Fajar. Iya. Menarik Pak, itu tadi harganya mahal juga ya per ininya. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.08 seperti tadi, kita masih ada 2 menit dari panitia mengharapkan nanti kita foto bersama sebelum acara ngopi siang kali ini kita tutup. Jadi semoga paparan sharing yang disampaikan oleh Pak Slamet tentang potensi pengolahan sumber daya besi sebagai material fortifikasi untuk mengurangi kekurangan zat besi pada balita dan remaja menambah wawasan kita bersama, bisa menjadi informasi khususnya bagi teman-teman adik-adik mahasiswa yang jika ingin melakukan penelitian di BPTM BRIN. Cuma kuotanya masih terbatas ya, Pak Slamet ya. Untuk kebijakan tahun 2022 masih belum diatur kembali sih, cuman terakhir masih mengikuti aturan yang lama. Jadi 1 pembimbing hanya 2 ya Bu, saya 2 mahasiswa saja. Nah, ya itu. Jadi kalau ada di sini ada teman-teman mahasiswa yang tertarik ya harus segera ya, karena kuotanya cuma Pak Slamet bisa menerima 2 mahasiswa per periode ya. Iya, per periode cuma 2 mahasiswa. Semuanya, bukan hanya saya. Berlaku untuk peneliti di BRIN Lampung ya Pak. Oke, baik. Jadi itu Bapak Ibu, acara ngopi seri ke-8 kita siang ini dengan narasumber Bapak Slamet Sumardi SSIMT sangat menarik karena ternyata zat besi itu bisa diperoleh baik itu dari sumber primer berupa biji besi maupun dari sumber sekunder scrap besi ya. Itu. Untuk acara selanjutnya saya ucapkan terima kasih Pak Slamet atas waktu dan sharing knowledge-nya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang telah hadir. Sampai ketemu nanti di seri ke-9 ya yang akan kami lakukan. Sebelum acara kita tutup, saya serahkan ke Bu Lisa ya, karena tadi katanya akan dilaksanakan foto bersama terlebih dahulu. Jadi dimohon kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Mungkin share screen-nya bisa selesai Pak Slamet. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam memandu acara siang ini masih banyak kekurangan atau hal lainnya yang kurang berkenan di para peserta sekalian. Bu Lisa, saya persilakan Bu. Terima kasih Pak Yayat. Untuk seluruh peserta Zoom bisa mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah di-share panitia di kolom chat. Kebetulan ini merupakan tahun terakhir di tahun 2021 BPTM mengadakan ngopi di bulan Desember tanggal 30 ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di tahun depan dengan ngopi seri berikutnya. Jadi kita foto dulu ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Sebentar.
pada aktif Bu Lisa, mungkin bisa Iya, diulang belum dulu pada ya. aktif. Mungkin bisa Pak Dadang, Pak Yusuf, Bapak Fajar, Pak Suprio, ya, mohon diaktifkan. Ini foto akhir tahun dah ya, sambil kita menyambut tahun 2022, semoga jauh lebih baik dan pandemi segera berakhir. Amin. Amin. Ya, Pak Dadang, Pak Yusuf, teman-teman yang lain, oke. Kita ulang lagi ya, slide pertama. Mungkin sambil kasih emoji apa begitu. 1, 2, 3. Ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, slide kedua. Ya untuk Adik Farida berdua ya sepertinya, semangat sekali. 1, 2, 3. Oke, Husnul Khatimah, terima kasih. Ya, sudah selesai. Jadi kami tunggu kehadiran adik-adik semua di ngopi seri berikutnya yang dijadwalkan tanggal 20 Januari 2022. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa, Pak Slamet, Pak Slamet, Pak Yaya, Pak Fajar, Bu Nurbaiti. Pak Fajar. Baik, gimana kabarnya Baik? Sehat Baik? Alhamdulillah Pak, baik. Mas Sofi nggak kelihatan. Iya nih, nggak muncul. Kayaknya nggak hadir Sofi ini, lagi liburan kayaknya. Lagi liburan. Liburan akhir tahun, pejabat mah beda ya. Beda.